qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arju min najwa an yusajjil man hadara fi hadhihi al-muhadarah hatta nastatu an najma natijat al-hudur fi nihayati al-fasl ad-dirasi. Taib man alladhi aw ma hiya al-majmu'ah allati satuqaddim maqalah al-yawm? مجموع الأول أستاذ. طيب هل هؤلاء حضروا الآن؟ طيب والآن نؤتي لهم الفرصة لإلقاء مقالتهم فليتفضلوا. وقبل أن تبدأوا في الإلقاء أرجو تعريف شخصيات أو الأفراد هذه المجموعة. تفضلوا. من هم يا نجوى؟ ديفا وأجي. تفضل ابدأوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul kiram al-ustaz Ad-Duktur Ahmad Muradi al-Magistir mudaris manhajiyah ta'limul lughatil arabiyyah وسعادة أصدقائي الأعزاء. بعد أن حيا بنا نشكر الله عز وجل قد وهبنا نعما كثيرة حتى نستطيع في هذا اليوم في زوم ميتنج. حيا بنا نفتتح هذا البرنامج بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نحن من فرقة يعني الصوت غير واضح يا أخي. نحن من فرقة أول أريد أن نشرح لكم بالموضوع metode gramatika dan tarjamah. والتي سأشرح لكم بنفسي. Suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Anak dialog dulu, Ustaz. Awalati saya syarah lakum li akhina Haji Muhammad. تفضل. Nah, baik. Sejarah gramatika dan tarjamah. Metode ini merupakan metode tertua dalam pembelajaran bahasa asing, sehingga disebut juga sebagai metode tradisional.
meskipun sukar untuk mendapatkan sejarah lengkap dan terperinci mengenai metode tata bahasa dan terjemah ini, tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa pengajaran tata bahasa dan terjemah telah berlangsung dalam pengajaran bahasa selama berabad-abad. Tetapi kombinasi yang teratur antara kaidah-kaidah tata bahasa sasaran sebagai teknik praktik utama menjadi populer pada akhir abad ke-18 saja. Metode tata bahasa dan terjemah ini mendominasi pengajaran asing di Eropa dari tahun 1940-an. Dan dalam bentuk yang telah dimodifikasi pun tetap terpakai secara luas di beberapa bagian dunia ini sampai kini. Kelemahannya yang paling menonjol dikemukakan oleh orang-orang yang ingin mendemonstrasikan bahwa telah mengenai bahasa Prancis atau bahasa Jerman tidaklah lebih unggul daripada telaah bahasa-bahasa klasik. Akibatnya, dalam kursus-kursus terjemahan dan tata bahasa yang serupa itu, benar-benar terasa bahwa ia diingat dan dikenang dengan penuh kebencian oleh beribu-ribu pembelajar. Karena bagi mereka pembelajaran bahasa asing berarti suatu pengalaman membosankan untuk mengingat atau menghafal daftar kaidah tata bahasa yang tidak terpakai, begitu pula kosakatanya, dan upaya untuk menghasilkan terjemahan prosa kaku atau prosa sastra dengan sempurna. Stamir, pengertian metode gramatika dan terjemah. Metode gramatika yaitu menyajikan bahan pelajaran dengan jalan menghafal aturan-aturan atau kaidah-kaidah tata bahasa untuk bahasa asing tersebut. Metode gramatika terjemah yaitu gabungan antara metode gramatika dengan metode penerjemah atau translation. Metode ini dapat dibilang ideal daripada salah satu metode gramatika atau translation karena kelemahan dari salah satu atau keduanya dari metode tersebut, yaitu gramatika dan terjemah, telah sama-sama saling menutupi. Dan gramatika dan terjemahan ini saling berkesinambungan ya, saling menguntungkan satu sama lain atau menutupi kesalahannya, baik di gramatika atau di terjemah. Asumsi metode gramatika dan terjemah. Bahwa ada satu logika semesta yang merupakan dasar semua bahasa di dunia ini. Dan bahwa tata bahasa merupakan bagian dari filsafat dan logika. Para pelajar bahasa dengan metode ini didorong untuk menghafal teks-teks klasik berbahasa asing dan terjemahannya dalam bahasa pelajar, terutama teks-teks yang bernilai sastra tinggi. Walaupun dalam teks itu seringkali terdapat struktur kalimat yang rumit dan kata-kata atau ungkapan yang sudah tidak terpakai. Istamiri di fasa sabila. Ciri-ciri metode gramatika dan terjemah. Dalam prakteknya, Thoriqah Al-Qawaid buat terjemah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, para siswa mempelajari kaidah-kaidah nahwu atau tata bahasa dan daftar kosakata di bahasa yang berkaitan erat dengan bahan bacaan pada pelajaran yang bersangkutan. Tata bahasa dipelajari secara deduktif dengan bantuan penjelasan-penjelasan yang panjang serta terperinci. Yang kedua, latihan-latihan yang mengikuti penjelasan-penjelasan ketatabahasaan pun diberikan. Yang ketiga, pemahaman akan kaidah-kaidah dan bahan bacaan pun diuji melalui terjemahan. Yang keempat, bahasa asli atau bahasa ibu dan bahasa sasaran dibandingkan secara konstan. Kelebihan metode qawaid dan terjemah itu dapat digunakan di kelas-kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Guru yang kurang bahkan tidak fasih berbahasa Arab dapat mengajar.
cocok bagi semua tingkat kemampuan siswa. Siswa sangat menguasai kemampuan membaca bahasa Arab. Kekurangan metode qawaid dan tarjamah, para siswa hanya kuat dalam kemampuan membaca dan penguasaan tata bahasa, tetapi lemah dalam kemampuan mendengar, berbicara, dan menulis. Qawaid yang dipelajari dengan hafalan seringkali kurang memberi pemahaman terhadap qawaid tersebut. Dibutuhkan guru yang terlatih dalam penerjemahan. Bahasa yang dipelajari cenderung bahasa klasik atau Taurat, sehingga ada kemungkinan sudah tidak terpakai pada zaman modern. Silakan dilanjut oleh Raffi Azhar. Baik, syukran. Cuma contoh praktek penggunaan metode Al-Qawaid dan Al-Tarjamah ada 5. Yang pertama ada mengulangi materi mufradat baru. Cuma guru menyuruh sebagian siswa membaca bacaan dalam buku. Yang ketiga ada para siswa menerjemahkan kalimat-kalimat dalam bacaan ke dalam bahasa terjemahan. Kemudian ada memulai inti pelajaran dengan penjelasan nahu atau tata bahasa. Dan terakhir ada mengerjakan tugas tertulis yang ada kaitannya dengan nahu dari bahasa Arab ke bahasa terjemah. Syukran. Anda kembalikan ke moderator. Siapa moderatornya? Fatilah, Ustaz. Mana orang? Ayo lanjutkan. Syukran kasiran liasdiqa li Ukhtina Difa, Akhina Aji, wa Akhina Rafi. Sudah selesai? Hah? Sudah lagi sudah selesai dari kelompok ini yang mau disampaikan.
Khalas Ustaz. Baik. Saya akan lengkapi ya dengan men-share dalam bahasa Arab. Tadinya diharapkan PPT itu dalam bahasa Arab, nanti penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Baik, itu saya akan lengkapi ya. Materi tadi masih belum lengkap ya. Sudah nampak di layar? Halas Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan metode pertama yang kita akan pelajari ya pada semester ini, yaitu metode al-qawaid wa tarjamah. Dimohon nanti yang berikutnya materi yang disampaikan diambil dari buku bahasa Arabnya, supaya Anda sekalian juga belajar bahasa Arab meskipun sudah ada terjemahannya, tapi untuk menambah kosakata dan memahami istilah-istilah dalam bahasa Arab maka dibaca teks Arab. Baik, di samping juga tadi masih banyak yang belum masuk ya. Dia hanya sejarah pertumbuhannya, kemudian target dan karakteristik, dan kemudian tadi prosedur pembelajaran. Tapi belum ada itu fungsi masing-masing siswa, guru, bahan ajar, dan juga evaluasi. Karena itu saya akan jelaskan selintas mengenai metode ini ya. Jadi metode ini disebut dengan Thariqatul Qawaid wa Tarjamah. Jadi secara harfiah artinya metode tata bahasa dan terjemah. Jadi ada dua kata yang menyebut metode ini, yaitu tata bahasa dan terjemah. Karena memang bahasa ini sangat concern dalam mengajarkan tata bahasa dan juga tentang terjemah. Sehingga metode ini hanya mementingkan dua keterampilan bahasa, yaitu membaca dan menulis dalam arti yang terbatas. Sedangkan metode keterampilan al-istim' wal kalam di sini tidak banyak dilakukan. Nah, itu barangkali nanti menjadi sisi kelemahan dari metode ini. Secara singkat bahwa metode ini memang metode yang paling lama ya, paling kuno, karena yang pertama kali orang belajar dan mengajarkan bahasa itu dengan metode ini. Kemudian metode ini tadi disebut dengan qawaid wa tarjamah, ya karena memang mengandalkan tata bahasa dan terjemah. Ada juga yang mengatakan bahwa metode ini disebut qawaid wa tarjamah karena memang mereka meyakini bahwa belajar bahasa ya belajar tata bahasa dan terjemah. Jadi bukan untuk komunikasi. Oleh karena itu maka kita bisa lihat dari ahdab thariqah wa malamihha, tujuan dari metode ini dan apa sih ciri khasnya. Pertama dari segi tujuan, al-hadapur ra'isu min ta'limil lugha, al-hadap wa tamkinu darisin min qira'atin nusus al-maktubah biha. Jadi tujuan utama dari pembelajaran bahasa adalah agar siswa mampu membaca teks-teks yang ditulis dalam bahasa asing tersebut. Itu yang pertama. Jadi tujuannya adalah supaya siswa mampu membaca, jadi bukan berbicara. Makanya mereka tidak atau kurang memperhatikan istima wal qiraah. Kemudian berikutnya bahwa
karakter atau ciri metode ini bahwa an-nazru ila lugha anna hifzul qawaid wal ilmamu biha nazariyan. Mereka memandang bahasa itu ya menghafal tata bahasa dan menguasai secara teoritis. Nah, itu pandangan metode ini. Jadi bahasa itu ya belajar atau menghafal tata bahasa dan menguasai tata bahasa secara teoritis. Yang berikut yang ketiga, bahwa dalam metode ini juga menghafal kosakata dan maknanya melalui terjemah itu merupakan salah satu unsur yang penting di dalam metode ini. Jadi menghafal kosakata dan memahami makna. Kemudian berikutnya adalah bahwa siswa itu dengan menggunakan metode ini perlu mengetahui karakter bahasa target. Apa sih karakteristik bahasa target itu dan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa ibu pada siswa. Kemudian berikutnya bahwa metode ini itu sangat concern, sangat memperhatikan keterampilan membaca. Nah, di samping tentunya juga menulis secara tradisional. Artinya menulis ya bukan dalam arti mengarang, menuangkan ide gagasan, tapi ya menulis dalam arti menukil atau menerjemahkan dari bahasa ibu ke bahasa target atau sebaliknya. Sehingga kemudian metode ini tidak concern, kurang memperhatikan dua keterampilan pertama, yaitu al-istima' wal kalam. Nah, oleh karena itu maka mereka yang belajar menggunakan metode ini dari segi qawaid dan kosakatanya banyak yang mereka hafal, tapi ketika mendengar bisa saja mereka tidak paham apa yang mereka dengar, terutama dari natikul lughah, dari native speaker, karena mereka tidak terbiasa telinganya mendengar ucapan-ucapan itu dari penutur asli. Begitu juga mereka kurang peduli terhadap berbicara ya. Sehingga meskipun qawaid hafal, kosakata banyak yang tahu maknanya, tapi untuk berkomunikasi mereka kurang mampu. Mereka sangat memperhatikan akurasi bahasa, kemudian juga tata bahasa, tapi kurang memperhatikan kompetensi kebahasaan. Metode ini juga terkenal dengan sangat peduli dengan karya-karya sastra atau teks sastra. Meskipun pada level pertama, mereka mengajarkan puisi-puisi, prosa-prosa dengan menggunakan bahasa yang tinggi. Kemudian mereka memilih kosakata dalam metode ini sesuai apa yang mereka baca dari teks itu. Jadi kosakatanya dipilih dari situ. Kemudian metode ini juga sangat mementingkan buku ajar gitu. Jadi buku ajar itu menjadi pegangan utama bagi guru. Kemudian latihan-latihan juga terbatas pada kosakata, ungkapan-ungkapan, dan kalimat yang tidak saling terkait satu sama lain. Baik dari bahasa ibu ke bahasa target atau sebaliknya. Kemudian dari sisi evaluasi juga sangat terbatas. Mereka biasanya sistem ujiannya itu dalam bentuk esai. Dan karena ujian esai itu tidak objektif ya. Beda kalau dengan ujian-ujian yang menggunakan pola objektif, misalnya pilihan ganda, memilih, melengkapi. Tapi kalau esai itu tidak ghairul maudhu'i ya. Nah, jadi kurang objektif. Kemudian mereka juga percaya bahwa siswa tidak mungkin belajar bahasa target
dengan bahasa pengantarnya bahasa target juga. Jadi menurut mereka nggak mungkin orang belajar bahasa Arab, kata pengantarnya bahasa Arab. Ini menurut metode ini. Kemudian juga metode ini kurang mempersiapkan guru. Latihan-latihan guru itu jarang gitu. Sehingga orang yang kurang mampu dalam mengajar tapi dia bahasa Arab, pandai bahasa Arabnya, itu boleh dia mengajar bahasa Arab. Nah, kemudian seperti kita kemukakan dalam mukadimah, bahwa setiap teori itu pasti ada, setiap metode pasti ada teori dan pendekatannya. Tapi metode ini salah satu kekurangannya, bahwa dia tidak ada landasan teorinya. Begitu juga madkhalnya. Tidak ada pendekatannya. Karena kita tahu tadi bahwa bahasa ini memang metode ini sangat tua dan dia berdiri atau lahir ya karena kebutuhan saja. Jadi bukan atas landasan teori dan pendekatan tertentu. Nah ini tadi yang belum disinggung, bahwa dalam metode Qawaid wa Tarjamah itu kita perhatikan 3 elemen dalam proses pembelajaran. Seperti apa mereka perannya? Yaitu mu'allim, kemudian muta'allim, dan bahan ajar. Misalnya disebutkan di sini fungsi guru dalam metode ini itu bersifat sekunder. Jadi wazifatul mu'allim fi daw' hadhihi tariqah tsanawiyah. Ragma annahu qad yabdu sayyidul mauqib dakhilal fasli. Jadi guru fungsinya dalam metode ini itu sekunder. Jadi bukan primer. Meskipun nampak dia menguasai situasi dalam kelas, tapi dia tidak bisa mengembangkan bahara ajar metode. Jadi dia sangat dibatasi. Nah, sehingga dia disebut dengan sanawiyah. Jadi sekunder. Peran guru itu sekunder, bukan primer, bukan utama. Yang kedua, bahwa fungsi guru itu tanhasiru fi tadrisil kitabil muqarrar wa syarhi jami'i muhtawayati bitafsil. Jadi kerjaan guru dengan metode ini itu mengajarkan buku wajib muqarrar. Buku yang menjadi buku pegangan wajib, kemudian guru melakukan penjelasan terhadap seluruh kontennya di dalam kelas, kemudian menerjemahkannya ke bahasa ibu. Jadi di sini guru tidak ada peranan yang layak disebut di dalam memilih buku apa yang mau digunakan, nggak bisa guru, karena sudah ditetapkan dalam kurikulumnya. Begitu juga guru tidak punya wewenang untuk mengurangi atau menambah topik-topik yang ada dalam buku tersebut. Pokoknya apa yang ada di buku itulah yang diikuti oleh guru. Nah, ini fungsi guru dalam metode Qawaid wa Tarjamah. Sehingga kemudian guru itu tidak mampu melakukan perubahan dalam metode pembelajaran. Karena tadi sangat dibatasi perannya. Nah, terus bagaimana dengan fungsi siswa? Nah, wazaiful muta'allim. Amal muta'allimu fayatahammalu ib'an kabiran min ghairi fa'idatin tuzkar haitsu yastami mu'zamal waqti ila syarhil mu'allif. Jadi fungsi pembelajar siswa dalam metode ini, bahwa siswa itu memikul beban yang berat, yang mungkin tidak banyak manfaatnya yang patut disebut ya. Misalnya siswa itu mayoritas waktunya mendengarkan penjelasan guru. Jadi dia bebannya berat, dia hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dari buku yang telah diwajibkan tetapkan tadi. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan nih siswa? Wa yudawwinu ma yasma'uhu fi muzakkiratin khassah au 'alal khawasil kitab al-muqarrar bi lughatihil
Jadi mereka mencatat apa yang mereka dengar dalam sebuah buku atau mencatat di hawas itu di catatan kaki, di bawah, di samping atau di kiri pada kitab wajib itu. Mereka catat misalnya terjemahan yang mereka tidak ketahui, mereka catat situ di bawah atau di samping buku ajar itu. Kemudian yang ketiga, fungsi siswa itu mereka tidak mempunyai kemampuan dan juga tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi tentang materi kepada guru atau mendiskusikannya dengan para teman-teman mereka dalam bahasa target. Jadi pada umumnya fungsi siswa dalam metode ini itu bebannya berat, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk diskusi, untuk berbicara dengan teman mereka dalam bahasa target. Nah, kemudian yang terakhir fungsi bahan ajar. Nah, tadi kan ada fungsi guru, fungsi siswa, dan bahan ajar. Nah, yahtawil manhaj alal kitabain. Dalam metode ini, di dalam kurikulum itu ditetapkan ada 2 buku wajib. Kalau menggunakan metode ini. Pertama, buku tentang qawaid nahwiyah wa sarfiyah. Itu tentang tata bahasa, sintaksis maupun morfologis, nahwu atau sorof. Itu satu buku sendiri, sesuai dengan namanya, qawaid. Kemudian wal akhar lil kitabah. Buku lain yang kedua, buku bacaan, qiraah maksudnya bacaan. Karena dari bacaan itu nanti mereka berlatih untuk memahami yang pada akhirnya nanti diterjemahkan ke dalam bahasa ibu. Nah, itu dari sisi terjemahan. Nah, buku ini sangat penting dalam metode ini dan wala yusmahu bil khuruji anha illa fi hududin dhaiqah. Sehingga kemudian siswa itu, guru itu tidak diperkenankan keluar dari 2 buku itu, yaitu buku qawaid dan buku qiraah. Kemudian berikutnya di samping dalam kurikulum metode ini adalah pembelajaran bahasa, tapi biasanya karena notabene bahasa Arab adalah bahasa Islam, sehingga kemudian seringkali juga diberikan atau diajarkan buku-buku agama atau budaya yang kaitannya dengan bahasa Arab. Itu misalnya fikih, tafsir, hadis. Nah, itu meskipun dia bahasa Arab, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk pembelajaran bahasa Arab secara umum, tapi itu bahasa Arab untuk tujuan khusus, yaitu agama atau budaya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, di samping 2 buku wajib tadi, buku qawaid dan buku qiraah, ditambah lagi buku-buku lain, baik dalam bidang hadis, bidang sirah, sejarah, maupun budaya Islam au ghairiha. Nah, jadi begitu dominan buku ajar itu dalam metode al-qawaid wa tarjamah. Nah, kemudian bagaimana proses penerapan metode ini di dalam kelas, atau kita sebut dengan ijro'at atau al-asalib. Bagaimana langkah-langkah ketika kita menggunakan metode ini? Fi hujratid dar, dalam ruang belajar atau dalam kelas.
At-tadrisu bihadhihi tariqati la yukalliful muallima juhdan wa la yamnahuhu fursatan li ibda au tanwi'il ansyitah. Jadi mengajar dengan metode ini itu tidak membebani guru dengan beban yang berat. Bahkan tidak memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Atau mendiversifikasi aktivitas, meragamkan aktivitas juga tidak diberikan kesempatan. Jadi dia mengikuti apa yang tercantum dari kurikulum tentang langkah-langkah pembelajaran. Sehingga dengan demikian, guru tidak dituntut untuk bekerja keras, untuk berkreativitas, untuk mendiversifikasi aktivitas. Nah, kemudian langkah secara teknis dalam metode ini, fi bidayatil khissa yadkhulul muallim ila hujratid dars wa tullab jalisuna ala maqaidihim. Jadi pertama memulai jam pelajaran atau khissa itu guru masuk ke dalam kelas, siswa duduk di bangku-bangku mereka, kemudian di depan mereka sudah ada buku yang terbuka untuk menunggu pelajaran yang baru atau menyempurnakan pelajaran yang sebelumnya yang belum tuntas. Kemudian setelah guru masuk, siswa sudah duduk di tempatnya, buku sudah ada di hadapan mereka, maka berikutnya yabda'ud darsul jadid bin nas'il qira'i fi sadri safa. Maka pelajaran baru dimulai yaitu dengan cara membaca qira'i. Membaca teks yang ada di awal lembar dalam pelajaran atau dalam topik tertentu. Kemudian teks itu, nas itu didahului atau diakhiri dengan daftar kosakata baru. Jadi kalau kita menggunakan metode ini, ada bukunya, buku materinya, nanti dalam buku itu ada teks, dan teks itu dilengkapi dengan kosakata baru, baik ada sebelumnya, sebelum teks atau sudahnya. Supaya ketika siswa baca dia ada gambaran ini maknanya apa sehingga dia bisa paham. Kemudian setelah itu teksnya sudah ada, kosakata baru sudah ada. Kemudian guru summa yaqumul muallim bitarjamati ila lughatid darisin al-um au lughatin wasitatin. Kemudian guru melakukan penerjemahan kosakata baru itu ke dalam bahasa ibu. Kalau kita bahasa ibu itu bahasa daerah, Sunda, kemudian Batak, Jawa misalnya. Itu bahasa ibu, yaitu artinya bahasa yang secara otomatis anak itu memperolehnya dari ibunya, bukan dari sekolah atau lingkungannya. Makanya disebut lughatul. Oleh karena itu dalam negara kita ini, bahasa ibu kita itu macam-macam. Ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Madura. Tetapi ada lagi yang disebut dengan lughatun wasithah, lingua franca. Atau kalau dalam kita disebut bahasa nasional, kan, bahasa Indonesia. Yang diajarkan dari mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi. Nah, itu disebut dengan lingua franca atau lughah wasithah. Nah, kemudian terjemahan dari kosakata itu kalau ada papan tulis atau whiteboard ditulis atau di papan tulis. Atau kalau tidak ada diimlakkan, didiktekan kepada siswa, disebutkan katanya kemudian maknanya seperti itu. Kemudian guru membaca teks. Jadi diawali dengan guru membaca teks atau guru meminta kepada siswa-siswa, salah seorang siswa yang pandai, yang cerdas untuk membacanya dengan bacaan yang nyaring. Kemudian setelah itu diberikan kesempatan kepada yang lain untuk membaca
teks tersebut pertama secara sir, secara tidak terdengar, supaya liyatabarrakal kitab qawaid wal amsil sabur. Jadi siswa diminta untuk membaca buku dengan qiraah shamitah atau sirriyah. Kemudian dalam waktu yang sama guru menulis tata bahasa dan contoh-contohnya di papan tulis atau di whiteboard. Kemudian berikutnya yuhawilu tulab tarjamata jumal nas wa ibaratihi ila lughatil Siswa berusaha untuk menerjemahkan kata yang ada dalam nas itu, teks itu dan ungkapan ke dalam bahasa target. Kemudian guru menjelaskan tentang tata bahasa baik secara semantik, nahu ataupun morfologis sorobnya yang ditulis di dalam papan tulis. Kemudian kalau masih ada waktu maka sisa jam pelajaran itu digunakan untuk latihan-latihan atau drill-drill menulis, tapi menulis yang bukan menulis kreatif, mengeluarkan ide gagasan, tapi menulis dalam arti yang terbatas, yaitu menyalin atau menerjemahkan. Kemudian berikutnya, seandainya latihan-latihan itu tidak diselesaikan atau tidak cukup waktunya untuk diselesaikan di kelas, maka kemudian itu dijadikan al-wajib al-manzili, yaitu PR. Kemudian setelah itu di akhir jam pelajaran guru berpesan kepada siswa supaya mereka siap-siap untuk pelajaran berikutnya, dan juga ketika hadir nanti mereka sudah hafal kosakata pelajaran yang baru dan istilah-istilah yang ada pada teks. Nah, tadi sudah sebutkan ya masalah thoriqah, takwimil thoriqah. Takwim itu evaluasi metode ini. Tadi disebutkan apa kelebihan, apa kekurangannya ya. Itu disebut dengan evaluasi karena disebutkan laisa hunaka at-thariqa al-musla. Jadi tidak ada metode yang ideal yang berlaku untuk semua tempat dan semua waktu. Pasti setiap metode ada kelebihan dan ada kekurangannya. Setiap metode ada target dan tujuannya, sehingga masing-masing metode itu diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta tujuan kurikulum. Maka misalnya metode ini itu tepat digunakan di pondok pesantren tradisional, di mana tujuan pembelajaran mereka adalah fahmul kutub aturas. Nah, jadi memahami buku-buku klasik. Nah, dalam memahami buku klasik itu, yaitu tadi tata bahasa, baik sintaksisnya, nahunya maupun morfologis, sorobnya sangat penting untuk bisa memahami teks. Maka metode ini sesuai, cocok untuk pondok pesantren tradisional. Nah, sedangkan pesantren modern seperti Gontor dan cabang-cabangnya, mereka punya tujuan khusus untuk mengajarkan bahasa, yaitu komunikasi. Maka metode ini tidak cocok buat mereka. Maka lebih cocok mereka menerapkan metode yang kedua nanti, yaitu direct method ya, at-thariqah al-mubasyirah. Nah, ini evaluasinya tadi sudah disebutkan kelebihan dan kekurangannya. Saya kira itu melengkapi apa yang disampaikan oleh kelompok pertama, dan mohon kepada yang belum presentasi nanti ya pointernya itu disampaikan dalam bahasa Arab, nanti diterjemahkan. Saya kira itu, barangkali ada yang mau bertanya silakan. Ya. Afwan, Ustadz izin bertanya. Ya, silakan.
Jadi dalam metode ini kan metode tradisional, Ustaz. Ya. Kira-kira kalau sampai sekarang itu masih digunain atau enggak? Terus pertanyaan yang kedua, dari metode yang pertama ini kan tadi juga ada, kata Ustaz kan ada metode kedua. Nah, Ya. kira-kira ada beberapa metode lagi, Ustaz? Ya. Ya, banyak sekali ini di dalam buku Al-Usail itu, ya kurang lebih ada 10 lah metode gitu. Nah, maka tadi saya katakan tidak ada metode yang ideal. Ilaisa hunaka tariqatun muslah. Inilah ikun likulli al-makan wal mauqif. Jadi yang namanya metode termasuk dalam metode pembelajaran nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu maka di akhir setiap metode itu ada takwim, evaluasi. Sehingga sisi-sisi yang kelebihan itulah yang kita manfaatkan, kemudian meminimalisir sisi kekurangannya. Nah, maka setiap metode itu sampai sekarang ya bisa digunakan tergantung targetnya. Maka atau hadap kemarin di dalam perkuliahan pembuka pengantar kita sebutkan bahwa sebuah mata pelajaran diajarkan ya harus berdasarkan kurikulumnya. Kurikulum itu terdiri dari 5 unsur kan. Ada tujuannya, ada kontennya, ada medianya, ada metodenya, dan ada evaluasinya. Nah, berdasarkan tujuan itulah kemudian kita memilih metode. Jadi misalnya metode Qawaidul Tarjamah ini masih sangat relevan, masih sangat cocok diterapkan di pondok pesantren tradisional. Di mana pondok pesantren tradisional itu tujuan pembelajaran bahasa Arab bukan untuk komunikasi, bukan untuk ngomong, tapi untuk fahmin nusus al-Arabiyah. Untuk memahami teks-teks bahasa Arab, baik Al-Quran, hadis, pendapat para ulama. Itu tujuannya, memahami teks itu. Jadi mereka tidak perlu bicara sama mendengar. Makanya tadi disebutkan dalam metode ini, dia hanya konsen 2 keterampilan, yaitu membaca dan memahami. Atau membaca dan menulis dalam arti yang terbatas. Sehingga kita bisa katakan bahwa metode ini masih layak digunakan kalau memang tujuan pembelajaran bahasa Arabnya adalah fahmun nusus. Seperti yang ada pada pesantren tradisional. Nah, kalau kita ngajar di sekolah, nanti ada metode berikutnya. Nah, tergantung sekolahnya. Kalau sekolah itu berbasis pesantren, biasanya di samping memahami teks juga untuk bisa berkomunikasi. Maka kalau komunikasi tujuan dari pembelajarannya, dari tujuan kurikulumnya, maka metode yang kedua yang lebih cocok, yaitu direct method. Metode langsung, artinya kita mengajarkan bahasa Arab dengan pengantar bahasa Arab juga. Jadi nggak pakai menggunakan terjemah. Nah, itu saya kira jawaban saya tentang 2 pertanyaan tadi mengenai masih layak atau tidak metode ini. Jawabannya layak, tergantung dari lembaga yang menyelenggarakan pengajaran pembelajaran bahasa Arab itu tujuannya apa. Kalau tujuannya fahmun nusus, ya ini metode cocok. Kemudian jumlahnya nanti kita akan lihat ya ada sekitar 10-an lah metode ini. Tinggal nanti masing-masing kita memilih metode mana yang cocok dalam situasi dan kondisi tertentu tadi. Apakah dalam pengajian tradisional, apa dalam kelas klasik yang bukan lingkungan pesantren misalnya, maka kita bisa menyesuaikan dalam memilih metode pembelajaran atau thariqah tadi. Saya kira itu. Ada lagi? Syukran, Ustaz. Afwan. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan. Kalau metode ini diterapkan ke sekolah umum ya, itu kan metode ini kan
cuma nerapin membaca dan Ya. penguasaan tata bahasa aja ya. Apakah cocok saya ke sekolah umum gitu metode Iya. ini? Apa sesuai dengan pengajaran kita aja, Ustaz? Jadi gini, kalau di sekolah kan biasanya beda dengan pondok pesantren tradisional. Nah, uniknya sekolah ini memang kan waktu belajar bahasa Arab itu kalau di sekolah, apalagi sekolah umum, kan sangat terbatas gitu. Misalnya di SMA, kalaupun ada, misalnya karena bahasa Arab itu bukan bahasa asing pertama kan, tapi dia bahasa pilihan. Nah, kalau ada maka untuk mereka itu yang hanya 2 SKS dalam seminggu, ya metode ini kurang relevan gitu. Karena ini kan belajar tata bahasa. Maka mereka itu ya idealnya tujuan belajar bahasa ya komunikasi. Komunikasi yang simple gitu. Misalnya ketemuan sehari-hari, kemudian ke pasar, ke masjid. Nah itu tidak membutuhkan tata bahasa yang jelimet. Tapi dia merupakan kebutuhan sehari-hari. Nah maka kalau di sekolah yang pulang pergi itu ya cocoknya tadi metodenya metode komunikasi yang tidak menyentuh secara langsung tentang tata bahasa. Jadi tata bahasa yang diajarkan itu bukan nazorian, bukan teori, tapi tata bahasa yang bersifat tatbikian, yang operasional atau yang fungsional. Jadi ada mubtada, ada khobar, itu kan udah pasti. Ada fi'il, ada fa'il misalnya, tapi tidak dijelaskan apa itu mubtada, apa itu khobar, dia harus seperti apa harokatnya. Nah, itu dalam pembelajaran bahasa untuk umum yang notabene jumlah SK-nya sangat terbatas, ya maka metodenya komunikasi tapi sangat terbatas sesuai dengan latar belakang mereka. Saya kira itu. Ya, Ustaz, berarti lebih cocok ke kalam kali, Ustaz. Kenapa? Berarti lebih cocok ke kalam kali, Ustaz, ya metodenya. Iya, betul. Jadi kalau di sekolah ya kalam itu. Karena kan waktunya sangat terbatas. Jadi dia ngapal itu aja, dialog-dialog itu. Misalnya judulnya di rumah, keluarga, di dalam keluarga, di sekolah, kemudian di pasar, di jalan, di kampus. Nah, seperti itu aja. Jadi dia untuk kepentingan komunikasi yang simple. Gitu. Karena waktunya sangat terbatas. Gitu. Syukran, Ustaz. Ya. Ada lagi? Afwan Ustaz, saya As'al. Ya. Tafadhol. Syukran Ustaz. Di bagian tadi dijelaskan di bagian evaluasi kan itu di metode ini digunakan dengan cara esai gitu ya Ustaz. Maksudnya kayak siswa nanti dikasih esai gitu. Bisa nggak Ustaz kita ganti evaluasinya itu dengan cara imtihan syafa'i? Ya. Jadi evaluasi itu kan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, tandanya proses pembelajaran itu baik kalau tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai. Misalnya, kalau dalam pembelajaran bahasa Arab tujuannya agar siswa misalnya memahami bacaan teks Arab dalam fikih misalnya, maka yang dites itu. Jadi disodorkan kitab fikih di mana dia berbahasa Arab, kemudian bisa nggak dia baca? Paham nggak apa yang dibaca? Nah, kalau siswa atau santri itu bisa membaca dengan baik sesuai dengan kaidah tadi, sintaksisnya, nahunya atau morfologisnya, berarti sukses pembelajaran itu. Kalau ditanya dia minta diterjemahkan teks yang diminta untuk baca tadi, dia bisa memahami dengan cara menerjemahkan, berarti sukses. Nah, maka ukuran untuk melakukan evaluasi itu melihat dari target pembelajarannya. Jadi kalau target pembelajarannya misalnya seperti dalam qawaid ini, dalam metode ini
adalah memahami teks, maka dia suruh baca dan memahami. Tapi kalau dalam kurikulumnya tujuannya adalah supaya siswa bisa berkomunikasi, nah, maka yang ditesnya ya bicara tadi syafahi gitu. Tapi kalau dalam arti syafahi tadi membaca teks atau memahami teks itu bisa, itu kan syafahi juga kan. Syafahi, tapi bukan dalam arti kalam komunikasi bebas. Nah itu, jadi boleh kalau kita ingin mentes dengan syafawi, bisa nggak dia baca itu teks itu dan paham nggak? Nah, sehingga itu nanti akan mengukur apakah tujuan dari pembelajaran itu berhasil atau tidak. Nah, saya kira itu. Jadi kalau di tesnya misalnya komunikasi dalam arti ngomong, itu kurang cocok karena memang tujuannya bukan untuk komunikasi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, Ustaz, syukron. Oke. Baik, ayol ikhwah wal akhwatil aizza, nazran li'anna al-waqta qad intaha, nuqaddim jazila syukr wa fa'iqat taqdir li al-majmu'ah al-ula alladhina qaddamu maqalatahum bil lughatil Indonesia wa arju min hadhihi al-majmu'ah an yursilu maqalatan aidan bil lughah al-arabiyah an tariq Google Classroom wa kadzalika li kulli majmu'ah alladzina satuqaddim maqalatahum qabla dukhulil fasli al-iftiradi irsal al-maqalah al-kamilah wa PPT antorik Google Classroom likai ya'rif wa yaqra at-tullabul akharun. Wa syukran ala husni istima'ikum wa munaqasatikum wa ijtihadikum fi hadhihi qissah wa ila an naltaqi insyaallah ma'a al-majmu'ah ats-tsaniyah fi mawdu'in jadid wa hiya tariqatu al-mubashirah. Wa ila liqa wa asta'dzinukum wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afwan. Ustadzin lil khuruj.